Guru Keliling. Kita bisa bersama mengubah dunia. Percaya pada diri demi cita-cita. Belajar, bergerak, bermakna. Aku bisa belajar dari ilmumu. Selamat siang sahabat kreatif dan pemirsa RRI Net. Kita jumpa lagi di program Guru Keliling. Sahabat kreatif dan juga pemirsa RRI Net, Guru Keliling ini merupakan program inisiasi RRI bersama sekolah, di mana program ini dilaksanakan selama pandemi COVID-19. Guru dan program Guru Siswa disiarkan oleh Jaringan Mengajar RI Ambon di 98.4 MHz. Dan kali ini sahabat kreatif kita bersama SLB Kota Ambon. Dan proses belajar mengajar dari rumah saat ini kita bersama salah satu guru, yakni Ibu Christine, atau lebih lengkapnya Ibu Christine Muskita SPD. Langsung aja kita menyapa Bu Christine. Halo Bu Ipin, apa kabar? Baik, Ibu. Sehat? Sehat. Oke, Ibu Guru sehat dan yang pasti Ibunya juga sehat. Dan kita bersama salah satu siswa tunagrahita kelas 9C. Dengan nama lengkapnya Fredian Ueno, dan langsung aja kita menyapa. Halo, Dian. Sehat? Ya, Semangat untuk belajar? Yes. pertama kali Bapak dan Ibu guru. Dan sahabat kreatif bersama pemirsa RRI Net, kita langsung saja dengan Bu Guru Ipin terkait dengan bagaimana proses belajar mengajar atau metodologi pembelajaran dengan siswa tunagrahita siang hari ini. Ya, pembelajaran bagi anak luar biasa membutuhkan metode pembelajaran yang tepat dan harus disesuaikan dengan tingkat kemampuan dan pemahaman anak. Bagi anak tunagrahita khususnya, yang memiliki kecerdasan di bawah rata-rata, cara belajar dan kemampuan berkembangnya juga agak sedikit lambat daripada anak-anak yang lain. Oleh karena itu, anak dengan disabilitas intelektual biasanya akan kesulitan dalam belajar dan melakukan aktivitas dalam kehidupan sehari-hari. Pembelajaran hari ini untuk Fredian, lebih khusus siswa saya, model pembelajaran yang digunakan adalah model pembelajaran discovery learning atau penemuan masalah. Jadi dia sendiri yang menemukan, bukan guru yang harus memberitahu, tetapi dia sendiri yang menemukan dari caranya mendengar, dan dia sendiri menemukan apa sebenarnya materi, apa sebenarnya yang harus dia lakukan di hari ini. Dan tentunya dengan metode ceramah tapi juga dengan proses tanya jawab dan instruksi langsung yang dilakukan. Meskipun kondisi perkembangan belajar anak yang terlalu lambat, tetapi dia juga harus mendapat pendidikan, dan bukan berarti anak dengan kondisi ini tidak bisa belajar. Mereka tetap bisa belajar, namun dengan kecepatan dan disesuaikan dengan kondisi dan kemampuan mereka. Sahabat kreatif dan juga pemirsa RRI Net, bagaimanakah proses belajar mengajarnya? Kita langsung aja ke Bu Guru Ipin. Silakan Bu Ipin. Halo Dian, bagaimana kabar hari ini? Baik? Bagus. Masih semangat hari ini? Semangat. Sekali lagi semangat? Nah, semangat, bagus. Nah, hari ini Ibu datang kembali ketemu dengan Dian, mau belajar, pintar. Sebelum belajar kita harus berdoa. Nah, kita berdoa ya masing-masing. Iya. Sebelum kita mulai belajar, mari kita berdoa. Berdoa mulai.
berdoanya selesai. Iya. Nah, sebelum belajar materi hari ini, Ibu mau tanya dulu. Pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang apa? Pintar, berarti Ian masih ingat. Nah, dokter itu tugasnya untuk apa? Untuk memberi obat. Sebelum memberi obat, dokter harus apa? Memeriksa. Yang sudah pernah pergi ke dokter? Sudah. Dapat apa? Dapat obat. Pintar. Kalau dokter itu bekerja di mana? Di rumah sakit. Pintar. Tepuk tangan dulu untuk Ian. Nah, hari ini kita mau melanjutkan materi yang kemarin tentang dokter. Nah, Ian buka di halaman 4. Ian sekarang buka buku. Ian buka buku di halaman 4. Nah, hari ini kita belajar tentang masih materi tentang dokter dengan satu cerita. Ian suka dengar cerita? Suka? Ya, baik. Sekarang Ibu mau baca satu cerita. Ian harus mendengar. Bagus, siapkan alat tulis, siapkan buku. Nanti kalau Ibu baca, yang Ian dengar, Ian harus tulis. Pintar. Siapkan buku dan pena. Nah, penanya. Nah, sekarang Ibu baca, Ian dengar ya. Eli mendekati kucing kesayangannya yang diberi nama Mumu. Eli sedih karena biasanya Mumu selalu ceria dan lincah. Mumu, ayo makan, ayo main denganku, kata Eli sambil mengusap bulu halusnya. Meow, meow, jawab Mumu lemas sambil mengerang kesakitan. Eli mencoba memberi makan dan susu, namun Mumu tetap menolak. Badannya panas sekali. Eli lalu menelpon dokter hewan untuk memeriksa kucing kesayangannya. Dokternya bernama Dokter Tino. Tidak berapa lama, Dokter Tino datang dan memeriksa. Mengapa Mumu tidak mau bergerak dan makan, dokter? Tanya Eli penuh heran. Badan Mumu panas. Lihatlah, ada paku kecil menancap di kakinya, jawab dokter. Lalu dokter, apa yang harus kita lakukan? Tenang Eli, saya sudah mengambil paku itu. Mumu pasti segera sembuh. Baik dok, siap, jawab Eli penuh semangat. Segera minumkan obat, rawat lukanya dengan baik, dan jaga kandangnya agar tetap bersih. Baik dokter, terima kasih. Nah, itu tadi ceritanya. Bagaimana, bagus tidak? Bagus. Nah, tadi Dian sudah mendengar cerita yang Ibu baca. Sekarang Ibu mau tanya, apa-apa saja yang dengar tadi? Ibu tulis di papan ya. Nah, tadi di cerita yang dengar tentang apa? Tentang pintar. Kalau kucing itu huruf apa saja ya? Ayo, huruf apa? Ibu kasih deh, huruf K. Apa lagi? Kucing. Huruf K-nya sudah ada. Pintar. Apa lagi? Kucing. Sudah ada ku di sini. Huruf apa lagi? Huruf kucing. Huruf apa? Huruf C. Huruf C. Apa lagi? Kucing. Huruf I. Pintar. Kucing. Tambah huruf apa? Huruf N. Huruf
N dan huruf G. Nah, coba Ian baca. Kucing. Kucing, duduk ini. Kucing. Nah, kucing. Ada apa lagi di cerita? Selain kucing. Selain kucing ada apa lagi? Yang punya kucing namanya siapa? Anak. Yang punya kucing tadi namanya? Eli. Eli tulisnya hurufnya apa? Coba Ian sebutkan. Hurufnya apa ya? Eli. Huruf E. pintar. Huruf E. Apa lagi? L. Huruf L. Tambah huruf I. I. Pintar. Kucing sudah, Eli sudah. Apa lagi? Apa lagi yang ada di situ? Kucing. Dokter. Sekarang Ian yang tulis dokter. Ayo Ian yang tulis dokter. Ayo. Yang tulis. Taruh pena dulu. Ya. Dokter. Huruf apa? Huruf D. Nah, tulis huruf D. D. Ayo. D bagaimana? Ayo. Lihat di sini. Terus dok. Huruf K. Sudah dokter. Huruf T. Huruf T bagaimana? Sudah lupa? Nah, ayo di sini coba. Sampai T di sana. T di samping U. Sama huruf dokter. Ya. Nah, bagus. Bacanya? Kucing. Dokter. Pintar. Ayo duduk. Nah, baik. Tadi kucing sudah, Eli sudah, dokter sudah. Nah, sekarang ibu mau tanya. Kucing punya Eli namanya siapa? Masih ingat? Namanya siapa? Mumu. Pintar. Kalau dokter hewan? Namanya? Tino. Ih, pintar. Tepuk tangan dulu untuk dia. Nah, bagus. Nah, dokter Tino, ini tambah ya. Dokter Tino, kucing, Mumu, dan Eli. Nah, sudah? Nah, sudah. Nah, sekarang ibu mau tanya lagi. Kenapa Eli memanggil dokter Tino? Kenapa Eli memanggil dokter Tino? Karena kucingnya sakit. Sakit apa? Sakit kepala? Wah, bukan. Kucing Mumu panas. Kenapa panas? Karena kakinya tertusuk paku. Kalau Ian bisa sakit kepala, pergi ke dokter. Kalau kucing bisa sakit kepala? Kaki, ya. Bagus, pintar. Nah, setelah pergi ke dokter Tino, dokter Tinonya datang mengobati kucing Mumu menjadi sehat. Eli senang atau tidak kalau kucingnya sehat? Senang atau tidak kalau kucingnya sehat? Senang ya?
Kalau dia punya binatang peliharaan, kalau sakit dan sudah diberi obat tersembuh, dia senang atau tidak? Senang. Senang. Nah, sekarang dia boleh tulis ini, boleh salin di buku. Ini Iya, dia tulis di buku. Nah, tulis. Satu kucing dulu, Eli Dokter Tino. Kucing, kalian juga. N Mumu, Dokter Tino. Sudah? sudah. Sudah Ibu. Sudah, Bu. Nah, pintar. Ya, selamat kreatif dan juga pemirsa RRI-Net boleh mengikuti program Guru Keliling setiap hari Rabu jam 12 sampai 13 waktu Indonesia Timur di Go2 FM 98.4 MHz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Andi Sabda Saputra Sadi dari SMP Negeri Batu Merah Abu Maluku. Saya akan belajar puisi di Poyon Jaya Ali Anwar di masa perwakilan ini. Tua Indo kembali dan berkamu terjadi api di tempat dari berhenti tua anu dan hawa banyak yang satu sekali dan benar dia kanan di kiri dan selempar banyak tak bisa mati maju. Ini Faisal tak pernah terbawa kepada anak tangga Bu sekali sudah coba maju rezeki neraka api kebakaran di atas remaja di masa di atas ditindak suruhku dalam berbau dan capai jika hidup ada sebuah sejam. Assalamualaikum. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selaku orang tua, saya mengucap terima kasih untuk program Guru Keliling yang menghadirkan guru ke rumah untuk mengajar anak saya. Terima kasih RRI. Sahabat kreatif dan juga pemirsa RRI-Net, bagaimanakah proses belajar mengajarnya? Kita langsung aja ke Bu Guru Ipin. Silakan Bu Ipin. Sekarang Ibu mau tanya, kita mau belajar tentang tokoh dan karakter. Dia tahu atau tidak tokoh itu apa? Tahu tokoh atau tidak? Tahu tokoh atau tidak? Nih, tokoh. Tokoh itu seperti apa? Tokoh. Tunduk. Ya. Bukan pondok, itu tokoh. Nah, kalau tokoh itu orang. Seperti siapa orang itu? Seperti siapa contohnya? Seperti Ibu Guru, seperti Dian, seperti siapa lagi? Seperti Om, seperti Papa, seperti Mama. Nah, itu tokoh. Sudah? Sudah. Kalau tokoh beda lagi. Tokoh itu
kios. Kios. Yang tadi Ian bilang pondok. Hah? Tapi kalau tokoh itu berhubungan dengan orang. Dengan apa? Orang. Orang. Jadi tokoh atau orang. Orang ini berupa apa saja, Ian? Orang ini berupa apa saja? Ini, lihat di sini. O, O. R, A. A, L. M, G. G. Pintar. Nah, tokoh atau Orang. orang. Contohnya yang tadi Ibu Guru bilang itu, Pak. Dian, Mama, Papa, Ibu Guru, itu orang. Nah, sekarang karakter. Karakter ini yang tahu? Sudah tahu. Nah, karakter ini Ibu kasih tahu ya. Karakter ini yang biasanya kalau orang Ambon bilang kalakuan, sifat seseorang, kalakuan. Oh, biasanya sering kalakuan. Biasanya kalakuan sih. Nah, kalakuan ini atau karakter atau sifat ini berhubungan dengan sifat seseorang. Contoh, baik, jahat, apa lagi? Sombong, apa lagi? Pemarah. Hah? Nah, jadi karakter atau sifat. Sifat. Sifat ini ada kata-kata apa? Ada huruf-huruf apa saja? S, M. terus I, I. terus F, M. A. A, E. T. Cinta. Nah, dari cerita tadi, tokoh atau orang itu siapa-siapa? Eli dan Kucing. dokter. Cinta. Eli dan dokter. Hah? Eli dan dokter. Kalau kucing? Kucing tokoh atau tidak? Bukan. Bukan. Kenapa bukan? Kenapa kucing itu bukan? Karena kucing itu hewan. Kalau kucing itu hewan, binatang. Kalau orang Eli dan dokter Tino. Tino. Hah? Eli dan dokter Tino. Tino. Nah, itu tadi tokoh sudah. Sekarang sifat Eli ini bagaimana? Sifat Eli atau kelakuan. Kalau orang Ambon bilang kelakuan. Kelakuan Eli Baik. baik. Hah? Apa lagi? Periang. Hah? Nah, menyayang. Kenapa? Karena dia menyayangi hewan. Hah? Dia menyayangi hewan. Kalau dokter Tino sifatnya bagaimana? Dokter Tino tadi sifatnya bagaimana dalam cerita? Apa? Dokter Tino itu pemarah atau bukan? Bukan, toh? Dokter Tino, Baik. baik. Nah, Dokter Tino baik. Nah, jadi Dian sudah tahu apa itu tokoh atau orang, karakter atau sifatnya bagaimana. Sudah? Sudah. Nah, sampai di sini kalau Ian tidak mau tanya, Ian tidak bertanya berarti Ian sudah mengerti. Ian sudah mengerti? Sudah. Sudah. Nah, kalau sudah mengerti, Ian tulis dulu ini. Baru ada tugas yang harus Ian bikin dan dikumpulkan untuk pembelajaran berikut. Ya? Ya. Ya. Tulis. Ayo yang tulis. Yang tulis itu tokoh atau orang, karakter, sifat. Pakai H. Ya. Orang. Berikut karakter. Dah. Sudah. Ya. Sekarang Dian balik di halaman berikut. Di halaman
Balik halaman. Balik. Halaman 5. Oh, sekarang tadi sudah ditulis tokoh dan karakter, Pak. Nah, sekarang cari kata-kata atau hal-hal yang berkaitan dengan cara merawat hewan yang baik. Dia punya hewan peliharaan? Ada punya hewan nggak sih? Punya hewan nggak sih? Pelihara hewan atau tidak? Ada. Apa? Ayam? Ya. Apa? Kucing? Anjing? Iya. Anjing? Ya. Ya, Ian punya anjing. Kalau Ian punya anjing, berarti cara merawat anjing itu bagaimana? Mana? Ya? Bagaimana? Ayo, gimana? Bagaimana? Bilang saja. Kalau cara merawat hewan itu bagaimana? Harus apa? Harus apa kalau punya hewan? Harus memukul? Memukul? Harus memukul? Memukul atau tidak? Tidak. Tidak. Kalau memukul itu baik atau tidak? Tidak. Tidak. Tidak boleh memukul. Nah, harus hewan itu harus diapa? Diapa? Kalau tidak boleh memukul harus sayang. Kalau punya hewan peliharaan harus disayang. Nah, sekarang dia tulis ini. Dan ini dia ambil dia masih biasanya tulis. Cara merawat Ian sudah tahu. Ian baca. Sekarang giliran Ian yang baca. Hah? Bisa. Kamu sudah besar, sudah kelas 3 kok. Ayo, baca. Cara merawat hewan. 1. Apa tuh? Ini. Terus? M-E Nih. tambah mem. Mem. Terus? Huruf apa nih? B. B-E B. Mem. B. B. Terus? Ian tunjuk. Ian tunjuk pakai itu, pakai pena. Membe. Ini huruf apa? R. R-I. Sambung. Mem. Dari awal. Be. Ri. Mem. Be. Ri. Terus ama. Taman. Makan. Ya. Jadi cara merawat hewan yang pertama memberi makan. Yang kedua apa nih? Terus sambung taman meman DI KA taman kan memandikan. Ya, 3. Apa nih? Ini? Ini. G. Tambah A? Tambah ke? Mengajak. Terus? 7.
D. gambar ber D. ber a Nah. bermain bermain. Nah, mengajak bermain. Nah, bagus. Jadi cara merawat hewan ada memberi makan. Nomor 2, memandikan. Ketiga, mengajak bermain. Kalau tadi di cerita tadi apa? Harus merawat dengan cara kalau sakit harus beri apa? Obat. Obat. Kalau sakit harus beri obat. Lalu hewan punya kandang? Kalau hewan punya kandang harus membersihkan kandang. Pak? Sama dengan Ian. Kalau Ian bangun tidur, Ian membersihkan kamar atau tidak? Tidak. Nanti mama. Beta bikin. Oh, bagus. Jadi sama dengan Ian punya hewan peliharaan. Kalau Ian punya hewan peliharaan, anjing misalnya punya kandang, berarti harus membersihkan. Toh? Supaya jangan apa? Kotor. Supaya jangan kotor. Kalau kotor nanti sakit. Sudah? Sudah. Nah, jadi hari ini materi kita sampai di sini. Sudah? Ian mau tanya atau tidak? Tidak, Ibu. Nah, tidak, Ibu. Terima kasih, Ibu. Iya, sama-sama Dian. Sampai jumpa minggu depan ya. Ya. Jaga kesehatan. Bikin apa lagi? Selain jaga kesehatan, bikin apa lagi? Ini nih, apa? Banyak. Belajar. Hah? Nah, pertemuan berikut kita belajar materi yang lain. Ian harus tetap Iya. sehat Banyak. semangat. Tepuk tangan dulu untuk Ian. Sahabat kreatif dan juga pemirsa RRI-nya, kita tadi sudah mengikuti proses belajar mengajar antara Bu Iping dan juga Ian. Nah, mungkin kita saat ini ingin tahu bagaimana proses belajar mengajar tadi dari Bu Iping kepada Dian dan bagaimana respons Dian terhadap pelajaran yang disampaikan oleh Bu Iping. Anak sudah mendengarkan cerita tentang Eli dan hewan peliharaannya. Bagaimana hewan peliharaannya itu sakit dan dia meminta pertolongan dokter hewan untuk datang memeriksa dan dengan demikian kucing kesayangannya bisa sembuh kembali. Anak mendengarkan cerita dan dari cerita tersebut saya sebagai guru menanyakan apa-apa saja yang telah didengar, karena dengan mengetahui apa yang sudah didengar maka saya juga dapat mengetahui oh anak ini ternyata bisa menyimak cerita dan kita bisa melanjutkan materi untuk pembelajaran berikutnya. Dari pembelajaran sesi pertama yang telah saya sampaikan, ternyata respon Ian sangat membanggakan karena walaupun pembelajaran yang dilakukan tidak di sekolah, hanya di rumah, tetapi dia bisa merespon dengan baik dari cerita yang telah didengarnya tadi. Sehingga saya sebagai guru juga merasa bangga walaupun Dian ini adalah anak yang intelektualnya di bawah anak tunagrahita, tetapi dia juga punya semangat untuk belajar. Pertama-tama saya mengucapkan dangke banyak-banyak. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada RRI Ambon yang telah melibatkan kita SLB Negeri Kota Ambon dalam program guru keliling selama pandemi ini. Anak-anak kami, anak-anak berkebutuhan khusus atau anak-anak disabilitas diberikan kesempatan untuk dikunjungi, diliput, direkam, atau disosialisasikan kepada masyarakat luas, di mana anak-anak disabilitas, anak-anak spesial, anak-anak yang mempunyai keterbatasan ini juga mempunyai hak yang sama seperti anak-anak yang lain, yang itu mendapat pendidikan. Guru-guru kami selama pandemi ini
pembelajaran kami melalui daring, luring, ataupun melalui kunjungan. Pada hari ini RRI Ambon memfasilitasi kami untuk mengunjungi anak-anak dalam pembelajaran belajar di rumah. Program Guru Keliling RRI oke. Pembelajaran hari ini, Fredian sudah bisa menyimak cerita yang dibacakan dengan sangat baik. Berikutnya, Fredian bisa mengingat dan bisa menyebutkan apa-apa saja yang telah Fredian dengar, apa-apa saja yang sudah disimak, dan itu sangat baik sekali. Fredian juga sudah bisa untuk menyebutkan nama-nama tokoh dan juga setiap sifat atau karakter yang terdapat pada setiap tokoh dalam cerita. Dalam pembelajaran juga hari ini, Fredian sangat baik karena selain materi yang disampaikan, tapi juga mengingatkan kembali huruf-huruf dan kata-kata apa saja yang terdapat dalam setiap tokoh dan setiap karakter. Dan itu sangat penting sekali bagi seorang anak tunagrahita, karena walaupun pemahamannya terbatas, tetapi untuk mengetahui dan menjelaskan dan menyebutkan huruf saja sangatlah sulit. Dan pembelajaran hari ini sangat berhasil karena Fredian walaupun seorang anak tunagrahita, tetapi dia bisa mengingat apa yang disampaikan lewat cerita yang sudah saya sampaikan sebagai gurunya, dan itu sangat baik sekali bagi seorang anak tunagrahita. Nah, karena Fredian sudah berhasil untuk menyebutkan nama tokoh, menyebutkan juga karakter, dan bisa memahami sifat atau karakter dari setiap tokoh, maka pembelajaran kita sampai di sini untuk hari ini dan pertemuan ini. Saya mengucapkan terima kasih kepada Fredian yang sudah dengan semangat, walaupun hanya belajar dari rumah dan di tengah pandemik ini, tetapi dia masih tetap semangat untuk belajar. Dan Ibu titip pesan untuk Fredian agar jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan, harus tetap happy, dan juga makan makanan bergizi agar dapat tetap bersemangat dalam belajar. Terima kasih juga untuk mamanya Dian dan RRI juga yang dengan program Guru Keliling ini sudah membantu kami para guru untuk datang ke rumah siswa kami. Terima kasih. Sahabat kreatif dan juga pemirsa RRI, kita sudah mulai mengikuti proses belajar mengajar dari SLB Kota Ambon yang sudah diajarkan oleh Ibu Titin, dan juga bagaimana berproses dengan dia selaku siswa tunagrahita saat ini. Atas nama kru RRI, terutama kedua yang bertugas di sini, mengucapkan banyak terima kasih kepada pihak sekolah SLB Kota Ambon dan juga kepada Ibu Titin yang sudah berproses yang ini, juga kepada Dian yang dengan setia, ya, seorang tunagrahita setia banget untuk mengikuti proses belajar ini, dan juga kepada orang tua siswa yang sudah menerima tim untuk proses belajar mengajar di acara Guru Keliling. Setiap hari Rabu jam 12 sampai 13 waktu Indonesia Timur di Pro2 FM 98.4 MHz. Sampai jumpa di minggu depan.
keliling.